Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 mau tidak mau memang harus diakui sangat berdampak pada semua sisi. Tidak terkecuali adalah untuk mereka-mereka para pekerja seni atau yang aktif di dunia entertainment. Lalu seperti apa pengaruh dan bagaimana cara mereka menyikapinya agar tidak begitu saja terkena dampak yang sangat luar biasa oleh COVID-19. Untuk membahas hal tersebut bersama saya sudah ada hadir salah seorang pelaku seni pekerja dunia entertainment, yaitu Ardi Prawira. Segera saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ardi. Waalaikumsalam Pak. Damang. Alhamdulillah Damang. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama-sama Pak. Ardi adalah salah seorang pelaku seni di dunia entertainment, betul? Betul. Dilihat dari tampangnya mah pemusik ya. Iya. Dan yang dibawanya juga gitar. Bukan Di bawah bukan kecapi ini kita. Aduh, berarti Ardi memang adalah salah seorang pelaku seni yang saat ini bergerak di dunia entertainment. Sebentar teman-teman ya, ada sedikit trouble, mudah-mudahan tidak berpengaruh ya. Hal pertama yang ingin saya tanyakan, sudah berapa lama Adi menggeluti seni musik? Kalau profesionalnya sih kayaknya 10 tahunan. 10 tahunan. Ya, 10 tahun. 10 tahunan. Itu Ya. secara profesional. Ya. Ketertarikan sejak kapan? Ketertarikannya berarti kalau dihitung sama belajarnya sampai 15 tahun lah. 15 tahun. Ya, karena kan dulu sekolah dulu ya, sekolah Sekolah musik. kejuruan Musik Ya, juga? Musik. Musik. Betul. Ambil. Ya. Memang ambil. dari awal ada ketertarikan secara khusus itu? Waktu kecil belum. Belum. Karena kakak main musik, akhirnya mulai ada ketertarikan. Jadi Waktu lebih SMP. banyak pengaruh dari keluarga. Betul, SMP mulai ada tertarik sama musik. Akhirnya SMK milihnya di musik. Musik. Keluarga backgroundnya memang dari musik semua. Backgroundnya keluarga sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Orang tua kebetulan hanya penikmat aja gitu. Nah. Cuma kakak sih yang Ada. pelaku musik ya. Sama-sama pegang-pegang instrumen juga. Enggak, kalau kakak nyanyi. Nyanyi. Ya, Klop berarti Ardi pegang alat musiknya, kakak Betul. yang nyanyinya. betul. Sekarang sering berkolaborasi. Akhir-akhir ini jarang, tapi 10 tahun itu sering. Sering gitu. Ya. Yang dirasakan selama 10 tahun terjun di, saya katakan, dunia musik ya. Ya, Ada kepuasan tersendiri. jelas ada. Jelas. Ada. Memang sudah panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Oke, panggilan jiwa. Apakah Ardi sekarang menjadikan musik sebagai sesuatu yang luar biasa dalam artian ladang Ardi untuk mencari nafkah di sana? Awalnya hobi, tapi ternyata ya jadi kayak semacam pekerjaan juga sih. Dari Awal-awal. hobi? Dari hobi itu Berangkat dari berawal. hobi. Berangkat dari hobi, Ternyata menghasilkan. ternyata menghasilkan jadi pekerjaan juga. Sampai sekarang jadi Menurut pekerjaan. saya. Sampai sekarang. Kalau saya boleh tahu secara profesional, Adi sudah ada apa sih pertunjukan di mana lah gitu yang rutin gitu. Sebenarnya- Jangan bicara sekarang ya, dulu deh. Oke, kalau pertunjukan yang menurut saya itu mungkin paling capaian yang paling bagus gitu. Waktu itu pernah ada rezeki ke Malaysia aja 2015 ada festival sama teman-teman kampus gitu. Tampil di kebetulan. sana. Kebetulan di ACC pakai proposal gitu. Akhirnya kita 2 minggu untuk perform di Malaysia gitu. Di kontrak dong. Nggak kontrak, itu sifatnya kayak apa disebutnya ya? Keikutsertaan. Kayak pameran gitu, mewakili berbagai negara dan Ardi mewakili Indonesia kebetulan gitu. Itu sebuah kebanggaan tersendiri. Iya, jujur aja karena bisa ketemu sama negara lain gitu, bisa satu panggung dengan musisi-musisi di beragam dunia gitu. Oke. Kemudian kalau dari sisi finansial, Adi merasa bahwa musik adalah sesuatu yang menjanjikan atau tidak sih? Sebenarnya itu bisa dibilang objektif ya. Betul. Kalau misalnya sukses sangat menjanjikan. Kalau dari titik tertentu, nah jadi garis bawahi dari musik atau dari entertainment lainnya itu bisa menjanjikan kalau sudah mencapai di titik tertentu gitu. Tapi Ada ya, step-step tersendiri gitu. iya ada rezekinya gitu. Kalau misalnya jadi artis itu rezekinya udah bener-bener nggak bisa kita kejar gitu, benar-benar besar gitu rezekinya. Dan itu mimpi semua musisi kayaknya. Jelas sekali. Termasuk Adi salah satunya. Salah satunya saya juga dulu itu bermimpi. Masih gitu. ingat pertama kali tampil di mana, umur berapa itu? Pertama kali Di tampil. Hayak umum deh. Pertama kali tampil ya jelas waktu SMP. SMP. Ya panggung 17 gitu ya. 17-an, Iya, ya. parade gitu. Parade. Itu awal mulai berani tampil di muka umum. Betul. Walaupun masih malu-malu mainnya. 17 Agustusan lah gitu. Itu pertama kali tampil. Kemudian secara profesional ada bayaran gitu atau apalah itu namanya, honor atau apa?
Adi masih ingat kapan itu? Pertama kali. Pertama kali. Ingat sekali itu Tahun waktu berapa itu? lulus SMK itu, aduh kalau tahunnya di sekitar aja ya, sekitar 2013-an lah. 7 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Oh iya berarti ya. Itu sudah menghasilkan. Sudah menghasilkan. Saat itu Adi rasakan cukup untuk sekelas Ardi. Kita waktu itu masih sama teman-teman kayak masih have fun aja gitu. Nggak berpikir ke arah sana. Belum berpikir kayak ini mencukupi apa belum gitu, belum sih. Berarti si honor ya, boleh saya sebut honor ya. Itu hanya sebatas penghargaan atau reward yang lainnya dibanding dengan kepuasan tersendiri yang dirasakannya. Nggak jadi jaminan bahwa saya harus dapat honor nih, saya harus dapat bayaran, nggak waktu itu. Iya. Enggak ya? Kayak itu mah hanya bonus aja Bonusnya gitu. saja. Kalau sekarang itu, bagaimana? kalau sekarang akhirnya seiringnya berjalannya apa ya, bertumbuhnya kita apa ya, usia juga mungkin kebutuhan, mungkin pola pikir, mindset kita juga bertumbuh, berkembang, jadi ya mau nggak mau kan kita jadi realita gitu ke depannya. Akhirnya teman-teman juga yang tadinya Ardi itu banyak gitu, satu grup, akhirnya Ardi sendiri sekarang gitu. Karena semua punya kesibukan kerjaan masing-masing sekarang. Kayak gitu ya. Iya. Tapi menjanjikan nggak sih? Jangan berbicara yang Ardi sudah jadi deh. Di dunianya Ardi sekarang. Sebenarnya kalau Ardi kan juga bisa dibilang masih musisi biasa lah ya. Jujur aja masih musisi biasa, bukan yang profesional yang banget gitu ya. Maksudnya yang benar-benar muncul di TV atau pengiring artis. Rezekinya itu ya bagus ya kayak gitu ya. Mungkin Ardi masih bisa dibilang musisi regional aja lah. Tapi dari sisi anggapan Ardi merasa musisi regional, tetap dong Ardi sudah merasa bahwa pencapaian ini sesuai dengan apa yang Ardi dapatkan. Sudah merasa gitu. Teman, dalam ya itu sedikit pencapaiannya itu ada. Saya merasa gitu, ada target-target yang tercapai gitu. Cuman memang belum ada beberapa juga yang sepertinya agak susah gitu ya untuk bisa mencapai target yang lain gitu, apalagi yang tadi itu mimpi-mimpi yang lain. Nah, kalau dibilang menjanjikan sih kalau buat Ardi gitu, tergantung kitanya tekun atau enggak, kitanya totalitas banget apa enggak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau kita memang nanggung-nanggung, mending jangan sih. Itu kuncinya adalah seperti itu ya. Iya. Berbicara sekarang sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi kemarin, Ardi rutin ngisi acara di mana? Kalau kebetulan Ardi sendiri itu kan manajemen juga, punya manajemen kecil lah ya, bisa dibilang manajemen kecil, manage event-event kayak nikahan, kayak ulang tahun, sound system juga, terus sama kayak acara-acara yang rutin di hotel, di mall, di kafe yang gitu ya, bar. Nah, pada saat sebelum pandemi jujur aja itu bagus banget pokoknya. Untuk capaian manajemen kecil seperti Ardi itu sangat puas lah, sesuai target gitu, karena hampir main tiap hari. Outlet kerjasamanya sama outlet banyak gitu. Jalinan kerjasamanya, relasinya banyak pada saat sebelum pandemi. Berarti jam terbang sudah bagus dong? Sudah lebih dari cukup kalau untuk ukuran pemusik regional kayak gitu ya? Iya, cukup. Lebih dari cukup ya. Karena hampir tiap hari mengisi acara di tempat-tempat tertentu. Iya, betul. Belum event pernikahan atau yang lain-lainnya. Iya. Berarti dalam 1 bulan Adi bisa mengambil rata-rata itu berapa kali job dapat? Hampir tiap hari sebelum pandemi. Hampir tiap hari bisa dibilang kayak 8 seminggu itu bisa 8 kali job gitu ya. Berarti 8 kali 4 ya. 32. Berarti ada dalam 1 hari itu 2 kali job itu. Ada. 3 bahkan. Hari Minggu 3. Waduh. Pagi ngiringin yang breakfast, siang, malam ada lagi. Dulu Minggu 3. Ya ampun, ternyata luar biasa sih. Kalau dihitung-hitung 1 kali manggung sekian, sehari 3 kali berarti 3 kali sekian. Kalau saya nggak berani nyebutnya ya. Kalau kasarnya, kalau musisi kecil ya kayak Ardi yang melakoni job yang seperti ini 2 kali gaji UMR lah, gajinya. Terus sekarang kalau masuk ke pandemi COVID-19 sekarang gimana keadaannya, Dik? Ini jelas gitu, pasti semua teman-teman juga tahu lah gitu, kita semua tahu dampaknya ke semua ke semua hal ya, ke semua divisi, bukan hanya di seni musik aja atau entertainment gitu ya, bisa kita bilang. Tapi kita juga sangat berat banget dampaknya buat kita gitu. Udah 2 tahun berlangsung, nggak kerasa. Itu yang bener-bener kita yang tadinya, yang Ardi tadi bilang hampir tiap hari main, bener-bener nol.
Nol, bukan Sama sekali nggak ada job. nggak ada, nol semua. Outlet semua bangkrut, sebagian itu bukan bangkrut, semua finansial keuangannya turun down. Karena PPKM diberlakukan sangat ketat waktu itu. Waktu itu kan benar-benar lockdown total. Nggak boleh ada pertunjukan seperti itu kan? Awal covid sangat lockdown, nggak boleh sama Di sekali. kafe nggak ada, Nggak ada. di mall nggak ada, Nggak ada. wedding juga sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali event apapun. Hampir 2 tahun, 2 tahun lebih mungkin. Enggak, kalau Yang parahnya deh. yang parahnya itu mungkin di 6 bulan pertama, 6 bulan pertama. 6 bulan pertama itu benar-benar nggak ada job sama sekali. Susah kita untuk move on-nya gitu kan. Terus apa yang dilakukan Adi saat itu ketika tidak ada job yang biasanya harus tiap hari manggung di tempat rutin, belum ada wedding Iya. lain sebagainya? Banting setir sih jelas itu. Banting setir. Banyak temen yang melakukan seperti itu. Adi sendiri, Adi pribadi banting setir kayak jualan kuliner dan apapun lah kayak jualan online sih kayak gitu ya. Ada temen yang jualan join, ada temen yang jualan kaos join kayak gitu sih. Itu buat survive gitu. Lebih kepada untuk menyibukkan diri dan mempertahankan hidup Lebih ke mempertahankan jelas. karena imbasnya sangat terasa. Sangat bukan lah ya, sangat jelas. Bukan hanya Ardi kan ya, hampir semua pelaku seni semua pelaku seni dari semua. level yang paling rendah sampai yang paling atas pun sama. artis pun ya semua. Keadaannya seperti itu. Semua Nggak terbayangkan di awal kan? Ada kejadian seperti itu? nggak terbayangkan sama sekali. Enjoy aja waktu itu ya. Sangat enjoy. Lagi bagus-bagusnya bisa dibilang tiap kayak gitu. hari manggung. Iya, tiap hari dapat manggung. honor ini itu gitu. Nggak kepikiran bahwa secara tiba-tiba Ada. akan berbalik seperti itu. Betul. Kehilangan job karena pandemi COVID-19. Iya, betul. Kita sangat kaget banget adanya pandemi itu. Kirain cuman hoax gitu ya Iya. awalnya gitu. Ah, ini virus flu burung biasa, taunya memang benar serius. Semua dunia juga sama melakukan lockdown, ya udah percaya akhirnya mau gimana lagi gitu. Itu di 6 bulan pertama. 6 bulan Setelah pertama. 6 bulan berikutnya ada perkembangan. Ada. Tapi itu masih sedikit. Hanya beberapa outlet aja yang bisa berani ada musik. Mungkin dia keuangannya udah stabil. Tapi sangat pada saat itu masih belum kerasa lah. Masih sedikit lah income-nya gitu. Tidak membantu sama sekali. Membantu sih, bisa dibilang membantu, tapi memang kurang mencukupi lah kalau bisa Oke. dibilang. Dirasakan sekarang ada kemajuan yang signifikan dibanding dengan 6 bulan pertama pandemi itu sejak kapan? Dari 2021 pertengahan kayaknya. 2021 pertengahan. 2001 pertengahan udah mulai new normal Mulai ya. Pada saat udah diberlakukan new normal itu sudah Job kembali berdatangan. alhamdulillah udah boleh ada event wedding kan, event asal pakai prokes yang ketat udah bisa kan. Nah, betul. itu dari situ juga imbasnya kerasa. Akhirnya ada rezeki juga yang bermunculan yang baru gitu. Oke, sekarang dalam 1 minggu berapa kali Adik tampil? Ya, sekarang 5 kali sih. 5 kali ada ya. Berarti Ada. tidak terlalu kehilangan ting gitunya kalau kata orang Sunda. Dari 2001 akhir ya sudah mulai stabil lagi. Stabil Mau lagi. menuju stabil kan? Alhamdulillah. Menuju stabil. Berarti ujiannya memang luar biasa berat gitu ya. Berat sekali sih. Secara ekonomi waktu itu mungkin bisa dikatakan sangat-sangat jauh berbeda gitu ya. Berbeda. Di mana Adi harus mengisi job di beberapa tempat hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Kehilangan sama Sementara sekali. makan kan harus terus kan? Iya. Kebutuhan itu terus berjalan kan? Betul, setuju. Nah disikapinya tadi dengan banting setir ke hal lain. Iya. Betul, nggak ada cara lain, nggak ada opsi lain. Ya betul. Iya. Nah teman-teman ternyata memang benar. Dalam keadaan kepepet situasi seperti pandemi sekarang ini, yang tidak terpikirkan pun bisa kita lakukan. Yang penting intinya adalah sesuatu yang halal, yang bisa bertahan, yang membuat kita tetap survive gitu ya Aren. Betul, setuju. Termasuk Adi salah satunya adalah Iya. pernah merasakan hal yang situasi kayak begitu. Sangat ya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali mulai normal. Mulai normal. Sudah boleh ada kayak toleransi kan. Oke. Udah mulai ada musik di mana-mana lagi. Nah karena masih masa-masa penyesuaian mungkin ya, kemarin ada new normal, sekarang PPKM tarik ulur. Ya, tarik ulur. Nah, apakah itu juga berpengaruh ke honor yang diterima ataukah tetap sama dengan sebelum pandemi dengan sekarang? Jauh berbeda. Berbeda. Berapa persen perbedaannya? Taruhlah kalau misalkan sekian ratus Ya. atau sekarang berapa persennya? Sekarang berapa persennya bisa dibilang 60%-nya. 60%-nya lah. Yang penting Adi tidak kehilangan job Iya. aja gitu. Karena ya. presentasinya gambarannya gini singkatnya. Musisinya ada, misalnya musisi ada 10. Dulu jobnya ada 20. Sekarang jobnya ada 5. Musisinya ada 10. Tetap yang 10 itu kan harus ya. Iya. Jadi persaingannya ketat, otomatis semua kan saling banting harga kan. Oke. Karena nggak seimbang antara lapangan pekerjaan sama jumlah musisinya Oke, gitu. oke. Kalau dulu kan
seimbang gitu. Banyak jobnya banyak, musisinya juga ada. Musisinya juga banyak. Jadi tidak saling berebut. Akhirnya harga bertahan dong, ya kan? Kalau sekarang mungkin saling menjatuhkan ada. Saling menjatuhkan, akhirnya si outlet pun mau nggak mau kegoda dong. Ambil yang paling murah. Jadi kita mau survive harus ambil harga itu. Oke. Tapi Adi beruntung kan punya manajemen kan yang mengurus hal tersebut. Iya. Tidak terlalu ribet kalau buat Adi ya. Apakah Adi terjun langsung juga di manajemen? Terjun langsung. Ribet sih. Oh gitu. Ribet karena jadi tidak hanya sekedar terima job, tapi Adi juga yang ikut andil untuk deal-dealan semacam apa gitu. Iya, betul. Luar biasa tuh. Ini kata orang Sunda mah hawak. Iya bener ya. Manajemennya oke. Iya. Kemudian pelaku seninya juga oke. Iya. Jadi uangnya berarti nggak begitu ngalir kemana-mana ya. Iya. Nggak begitu banyak dibagi ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap seperti itu. Iya. Oke, teman-teman mungkin di antara teman-teman yang menyaksikan saat ini penasaran dengan kemampuan Ardi ya dari sisi musikalitasnya. Yang kita saksikan adalah Adi kan sudah menenteng. Nggak mungkin itu gitar dipakai tidur jadi bantal gitu ya. Pasti akan dimainkan. Nah sekarang saya akan coba minta Adi untuk memainkan salah satu instrumen aja, nggak lama-lama lah, paling juga 1 jam. Saya dan teman-teman penasaran banget ingin mendengarkan kemampuan Ardi secara langsung saat ini. Mangga. Ya, ini salah satu lagu yang sering saya bawain ya, lagu pop jazz, Fly Me to the Moon. Keren. Saya aja hampir tidak percaya gitu berhadapan dengan seseorang yang bisa memainkan musik indah seperti itu. Berapa lama itu proses belajar Kak? Belajar apa? Jadi gitu. Kayaknya cepet gitu. deh kalau udah punya basic sih kayaknya cepet lah, hitungan mingguan bisa lah. Kalau belajar gitar lama kan? Prosesnya dulu ya? Lama lah. Ya itu 6 tahun lah belajar gitar, 4 tahun sampai bisa jadi seperti itu. Sampai bener-bener bisa nggak disebut mahir lah ya. Mahir lah. Di tahap mahir itu bisa 3 tahun lah. Ardi, sebetulnya Ardi lebih cenderung ke aliran musik mana sih? Saat ini mah lebih cenderungnya ke pop ya. Pop lah. Tapi kan biasa kalau di kafe-kafe di mana-mana permintaan lagu itu nggak terbatas ya. Kadang-kadang ada yang nyeleneh gitu, ada yang lain. Nyeleneh ya. Ardi itu harus siap ya? Harus siap. Ya, dan itu sudah Ardi antisipasi sebelumnya. Iya, karena itu kan karena yang tadi saya bilang perjalanan saya 10 tahun itu seperti itu terus. Jadi modal pengalaman itu sih yang bikin Ardi bisa prepare di situasi apapun kalau lagi main. Makanya lagu apapun ya harus jangan bauan lah ya. Saya istilahnya. Jadi kesimpulannya sekarang semua jenis musik juga ada bisa. Enggak sebagian besarnya bisa lah. Ya. Karena tuntutan itu ya. Karena tuntutan ya. Ya gimana lagi ya. Luar biasa. Ada mimpi nggak
bisa melebarkan sayap masuk dapur Ada. rekaman atau Ada, kemana? sangat ada ada keinginan banget. sana. Sudah mulai dicoba jalan menuju ke arah sana, misalkan Ada. melalui mana udah ada. Sempat sama teman bikin manajemen sendiri. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya indie gitu ya. Iya, Cuman waktu itu Ardi buatnya instrumental gitu sama teman Ardi gitu. Cuman ya belum ada rezekinya sih kayaknya. Oke. Tapi tetap diupayakan ya. Diupayakan sih, Sejauh ini keluarga sangat mensupport mensupport sih. istri terutama. Mensupport, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Ar. Terakhir, apakah ada yang ingin Ardi sampaikan mungkin untuk keluarga, orang-orang terdekat dan mereka yang selama ini sudah mensupport Ardi sampai Ardi bisa seperti ini? Jelas sih ada sih. Yang pertama sih kalau Ardi ucapin terima kasih banyak tuh sama keluarga Ardi sendiri, saudara semua, juga istri dan keluarganya juga yang benar-benar udah support Ardi dari awal selama pandemi juga terutama gitu ya, banyak hal yang bantu Ardi sampai bisa sampai saat ini. Juga teman-teman juga Ardi ucapin terima kasih juga ke teman-teman Ardi. Ada beberapa teman-teman Ardi juga yang bantu Ardi gitu ya selama masa pandemi ini gitu. Tapi juga ada yang paling penting sih kayaknya Pak, ada harapan juga sih ya. Jadi mungkin harapan ini juga mungkin kayaknya mewakili semua profesi juga gitu ya, yang terkena dampak terutama. Jadi mungkin mudah-mudahan lah gitu doa Ardi gitu ya, harapan Ardi si pandemi ini bisa cepat beres lah, ada solusi ya, solusi akhirnya selesai sehingga bisa normal kembali khususnya untuk profesi seniman kayak Ardi gitu. Baik. Terima kasih Ardi. Ya. Sukses, mudah-mudahan Sama-sama Pak, makasih. mimpinya segera terwujud. Amin. Di lain waktu mungkin nanti saya akan mengundang Ardi sebagai seorang musisi yang sudah besar Amin. ya, Amin. yang sudah memiliki nama brand tersendiri Amin. sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Amin. Tapi jangan salah, mungkin nanti ketika saya mengundang Ardi sudah jadi, sudah beda lagi manajemennya ya. Jangan-jangan ditawari kontrak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, sukses untuk karirnya juga untuk keluarganya. Dan teman-teman, itu adalah akhir dari perbincangan saya dengan Ardi. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ditekuni, apapun itu, penuh semangat, didukung oleh orang-orang di sekitar, terutama keluarga. Tidak ada istilah kita akan mengalami kegagalan. Kalaupun suatu saat kita berada di titik terendah, kita akan bisa segera bangkit karena di sana ada keluarga yang mensupport, ada teman yang membantu, dan juga lingkungan yang selalu membesarkan kita. Akhirnya saya Dimas Prat segera undur diri. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.